Ya, kita kembali ke breaking news kasus Sambo, masih membahas soal sidang lanjutan dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, di mana hari ini digelar pemeriksaan 5 saksi ahli dan 1 saksi olah TKP. Dan untuk mendalami sidang yang telah berlangsung sejak pagi tadi, kita sudah tersambung dengan pakar hukum pidana Profesor Ibnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak Putri. Iya, sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Baik, Profesor tadi mengikuti pasti sidang yang digelar hari ini, yaitu pemeriksaan saksi ahli. Tadi ada 2 saksi yang sudah dihadirkan, ahli balistik dan juga poligraf. Kalau Prof sendiri melihat sidang hari ini seperti apa? Ya, saya kira keterangan ahli ini adalah untuk memperkuat keterangan saksi yang kemarin diperiksa. Kalau keterangan saksi itu mengikat hakim karena apa yang ia lihat ia temukan, tapi kalau keterangan ahli, keterangannya adalah bebas. Artinya tidak mengikat hakim, Mbak. Sepanjang itu keterangan itu bersesuaian, mengikat. Kalau tidak mengikat. Disinilah bedanya antara keterangan ahli dan keterangan saksi. Kenapa begitu? Karena keterangan ahli ini adalah domain dari para ahli. Ingat, seorang keterangan ahli harus memenuhi syarat. 1, syarat material, memberikan keterangan sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Syarat formil adalah menyampaikan dalam sidang dan disumpah. Karena ini adalah ilmu bantu, maksudnya ilmu bantu yang membantu dalam pengungkapan perkara, makanya masalah balistik, masalah poligraf, ini para pemeriksa dalam ini hakim, jaksa tidak mengetahui persis. Maka bantuan dari keterangan ahli balistik, bantuan dari keterangan ahli forensik, bantuan dari ahli lie detektor poligraf, ini akan membulatkan apakah keterangan yang kemarin disampaikan selaras atau tidak, bernilai atau tidak. Itu Mbak Putri menurut saya. Baik. Apakah nanti dari kesaksian ini bisa memberatkan terdakwa atau seperti apa? Ya, ini kesaksian ini istilahnya bukan memberatkan dan memperingatkan. Tapi kesaksian dari keterangan ahli adalah dalam rangka untuk mencari kebenaran material. Jadi, pelaksanaan keterangan ahli sini akan menjelaskan nanti, oh betul ada penembakan. Kalibernya sekian. Jenis senjatanya sekian. Jadi cocok dengan barang bukti yang ditemukan dalam TKP. Itu kalau tentang balistik forensik. Tapi kalau tentang poligraf yang kaitannya dengan lie detektor, akan juga diketahui, oh ternyata betul bahwa apa yang disampaikan kemarin, keterangan K misalkan, tidak selaras, bohong. Ternyata hasil poligraf juga bohong. Kan itu. Demikian juga R. Keterangannya juga ternyata tidak selaras dengan hasil poligraf. Jadi poligraf itu sebagai alat, Mbak. Alat, bukan barang bukti. Sebagai alat untuk memperkuat dari bukti yang kemarin sudah disampaikan dalam persidangan. Sehingga dalam hal ini, dalam pembuktian kaitannya dengan jaksa yang harus membuktikan anomius, suatu pembuktian dalam arti bahwa bukti-bukti real, itu jelas, tidak terbantahkan. Baik dari keterangan saksi, selaras dengan keterangan ahli yang disampaikan di dalam sidang hari ini. Itulah yang harus kita pahami bersama. Makanya dalam keterangan ahli di sini, hakim hanya melihat dari luar. Oh ternyata ada keselarasan. Oh keterangannya tidak. Berdasarkan bukti yang ada tadi, akan menilai keyakinannya. Oh berarti betul, apa yang disampaikan kemarin adalah bohong. Oh ternyata betul apa yang disampaikan saksi adalah selaras. Disinilah fungsi keterangan ahli dalam ilmu hukum itu adalah membantu, ilmu bantu untuk mencari kebenaran material yang sedang diperiksa. Baik, artinya kesaksian dari para ahli ini bisa mempengaruhi hakim untuk mengambil keputusan di akhir sidang nanti, begitu ya Prof ya? Iya. Karena kalau hanya keterangan saksi itu tidak cukup. Karena keterangan saksi itu namanya bisa lupa, bisa ada tekanan. Tapi kalau keterangan ahli itu betul-betul objektif berdasarkan standar ilmu pengetahuannya. Makanya
para ahli juga disumpah akan memberikan keilmuannya, pengetahuannya berdasarkan standar ilmu yang dimiliki. Ini yang harus dipahami. Oleh karena itu kita harus percaya, apalagi kemarin saya sampaikan Kapolri bahwa dalam kasus Sambo adalah pembuktian dengan scientific crime investigation. Nah, scientific ini kan dilakukan, gitu loh Pak. Jadi kalau kemarin perdebatan masalah keterangan terdakwa yang terlalu tidak mengakui, bohong dan sebagainya, demikian juga ya. Disinilah sangat menentukan mana keterangan benar, mana yang tidak dari keterangan ahli yang disampaikan pada hari ini. Ya, nah soal poligraf sendiri sebenarnya kan dari pihak kuasa hukum sepertinya tampak keberatan ya dengan tadi seperti yang kita saksikan bersama, mempertanyakan soal pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dirasa kurang lengkap seperti pertanyaan soal perselingkuhan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian hakim nanti bisa mengambil keputusan dari mungkin tadi kuasa hukum sudah menunjukkan bahwa ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak ditanyakan pada saat itu, kemudian juga sempat menyiratkan bahwa mungkin PC mungkin bisa saja tidak berkenan pada saat menjawab pertanyaan pada saat tes poligraf. Nah, hakim bagaimana melihatnya nanti? Bagaimana caranya mungkin mengambil sebuah keputusan dari itu? Ya, makanya di sini Pak, hasil poligraf itu sangat menentukan sekali juga ketabahan seseorang. Itu hanya alat Mbak, jadi bukan alat bukti. Bukan barang bukti, sebagai alat untuk menentukan bahwa orang ini teguh atau tidak, orang ini yakin atau tidak. Dengan demikian, hakim mempunyai kualifikasi nanti yang disebut bukti petunjuk. Nah, kan ada alat bukti saksi, alat bukti ahli, surat petunjuk. Petunjuk itu diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa. Rangkaian dari saksi-saksi tadi, hakim mempunyai domain untuk memberikan suatu keyakinan, memberikan suatu kepastian atas kewenangan yang diberikan undang-undang. Karena undang-undang menganut sistem negatif weight. Dari dua alat bukti, keterangan saksi maupun keterangan ahli, hakim diberikan keyakinan kewenangan. Yakin atau tidak keterangan disampaikan? Benar atau tidak? Korelasi atau tidak? Nah, itu subjektivitas hakim. Begitu Pak Putri. Baik, Profesor Hipnu, nanti kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini. Sementara Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih di Breaking News kasus Sambo, kita masih terhubung dengan Profesor Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana. Profesor, tadi kuasa hukum Verdi Sambo Rasabala Aritona menyatakan dalam proses pembuktian perkara pidana tes poligraf ini tidak pernah menjadi bukti yang dianggap cukup valid karena tes poligraf itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Bagaimana melihatnya, Prof? Benarkah demikian? Ya, betul. Jadi namanya keterangan ahli itu banyak faktor. Banyak faktor ini saya katakan. Poligraf apalagi. Poligraf itu kalau dulu pernah ada kasus di Surabaya. Kalau orangnya tatak Mbak Putri. Tatak itu artinya memang punya keteguhan. Misalkan seseorang waktu itu penipuan. Itu tetap tidak tergoyah namanya keringatnya, jantungnya. Itu sudah biasa. Tapi kalau memang ya orang yang jarang terjadi, jarang melakukan, atau sudah takut, itu sudah kelihatan. Makanya tadi saya katakan, poligraf, tes deteksi kebohongan, itu sebagai alat. Alat, hanya sebagai petunjuk. Bukan merupakan suatu alat bukti yang sah. Karena nanti artinya begini, menjadi alat bukti, itu kan bersesuaian. Kita ingat di dalam pasal 185 KUHP, suatu alat bukti mempunyai nilai apabila bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain. Suatu alat bukti mempunyai nilai apabila antara saksi satu dengan alat bukti yang lain. Oleh karena itu, poligraf yang dihasilkan dari tes lie detector itu bukti petunjuk, menambah keyakinan yang selama ini hakim mendapatkan orientasi pemeriksaan saksi yang mungkin terjadi tidak selaras. Oh, betul juga ternyata tidak selaras. Demikian juga kalau hasilnya itu ternyata baik, oh ternyata juga demikian. Lah, kondisi itu memperkuat. Itu loh. Jadi ini hanya alat, tergantung juga demikian juga kalau mungkin
tanda psikisnya lagi lemah. Oh, bisa pengaruh, Mbak. Alat. Dengan demikian, kalau tadi memang penasihat hukum menyatakan seperti itu, ya betul. Betul, jadi tidak salah. Ini hanya sebagai alat. Di sinilah nanti kejelian hakim untuk menentukan apakah dari beberapa keterangan saksi dan keterangan ahli. Kan ahli tidak hanya poligraf hanya mengetes kejurusian. Kan ada ahli balistik, ada ahli kedokteran forensik, ada ahli psikologi forensik. Itu semua akan memberikan gambaran tentang bagaimana peristiwa itu terjadi. Dengan demikian nanti hakim atas kewenangannya akan memberikan suatu keyakinan dari berbagai alat bukti saksi, alat bukti surat, maupun alat bukti yang lain yang dihadirkan di dalam persidangan. Jadi teorinya alat bukti lie detector hanya sebagai ilmu bantu untuk mengungkapkan. Untuk menyesuaikan dari kesaksian para terdakwa tadi ya Prof ya. Iya. Baik, Prof, kalau tadi ahli balistik dan poligraf ini digelar secara terbuka, namun tidak dengan ahli lainnya, saksi ahli lainnya, ada saksi ahli forensik digital, DNA, dan juga saksi olah TKP. Dengan alasan takut dimanfaatkan, keterangannya takut dimanfaatkan untuk hal ketertiban umum. Apakah memang seperti itu biasanya prosedur persidangan untuk saksi ahli DNA dan juga forensik digital? Ya, karena ini kasuistis, Mbak. Jadi ya tidak semua seperti itu. Karena ini kasus yang mendapatkan respon nasional, pimpinan dan sebagainya, sehingga hakim hati-hati sekali. Jangan sampai penggunaan keterangan ahli ini memang disampaikan. Saya kira kita sepakat itu. Karena terhadap kasus-kasus yang lain, kaitannya dengan DNA yang juga tidak seperti ini. Jadi sebetulnya kasuistis memang karena ini kalau terbuka itu kan seluruh Indonesia melihat bagaimana konsep hasilnya. Ini bisa juga ada ketakutan seperti itu. Karena inilah era IT, era teknologi. Sehingga kehati-hatian itu tetap menjadikan suatu perhatian tersendiri. Tapi tidak semua, Mbak. Tidak semua, tergantung. Pada kasus-kasus yang tidak menarik perhatian, dibuka. Itu. Tapi kalau ini menarik perhatian, apalagi semua media menjadikan suatu headline, ya ditutup. Itu pertimbangan teknis saya kira yang tidak mempengaruhi dari pembuktian tadi. Hanya pertimbangan umum aja cukup diperhatikan oleh majelis hakim. Baik. Contohnya seperti apa yang mungkin dikhawatirkan akan ditiru masyarakat? Biasanya kasus-kasus yang seperti apa, Prof? Ya, contoh misalkan terkait kasus-kasus kesulitan pembuktian kaitannya perampokan. Nah, itu. Kasus curat yang untuk kejelian tentang jenis senjatanya pakai apa. Kan gitu. Kemudian tentang golongan darah yang tidak ada identitasnya, itu bisa diketahui dari siapa dan sebagainya. Jadi itu nggak masalah. Bahkan kalau kita melihat putusan-putusan di pengadilan pun juga terbuka nanti putusannya. Jadi nanti ya Mbak ya, kalau memang hari ini tertutup, tapi nanti putusannya itu bisa lihat di persidangan, bahkan dibuat di web, bisa untuk kajian mahasiswa. Jadi sebetulnya ya tidak perlu ketakutan sebetulnya kalau kita melihat seperti ini. Karena nanti putusannya itu bisa kita baca, bisa dikaji. Kan tidak hanya orang tertentu, semua orang bisa baca. Kan di web pengadilan Jakarta Selatan bisa lihat bagaimana hasil pemeriksaan, hasil keterangan ahli masing-masing di putusan. Itu bisa kajian untuk mahasiswa. Jadi kan akhirnya kan terbuka. Jadi era sekarang sebetulnya hanya ditutup sementara untuk dia pakai, tapi nanti akhirnya terbuka. Jadi sebetulnya ya agak sedikit kurang pas lah kalau memang akhirnya ditutup. Akhirnya juga nanti bisa dibaca di dalam tulisan putusan majelis pengadilan. Baik. Terima kasih Prof. Nanti kita masih akan lanjutkan perbincangan kita terkait sidang hari ini. Untuk sementara Breaking News kasus Sambo masih akan hadir sesaat lagi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.